Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 9A sampai 9F. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Ya, kita mulai saja. Pembahasan untuk hari ini adalah bangun ruang sisi lengkung tentang bab kerucut yang disampaikan oleh Pak Safrudin atau Pak Udin. Kita mulai dari tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat memahami konsep bangun ruang kerucut, menghitung luas dan volume kerucut, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat kerucut serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasarnya yaitu dua-dua menghitung luas permukaan dan volume kerucut. Indikatornya menghitung luas permukaan kerucut, menghitung volume kerucut, menghitung ukuran unsur-unsur kerucut jika volumenya diketahui. Kita berikutnya ke pengertian dari kerucut. Yang pertama mengenai definisi kerucut, yaitu 1. Kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralaskan sebuah lingkaran dan bercirikan memiliki dua sisi dan satu rusuk. Yang kedua, bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan memiliki satu titik sudut. Yang ketiga, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Yang keempat, kerucut adalah bangun ruang yang memiliki satu titik sudut dan alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut terbuat dari sebuah segitiga sama kaki yang diputar. Berikutnya adalah mengenai unsur-unsur kerucut. Yang pertama, memiliki alas rata yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi lengkung. Yang ketiga, mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas, dari gambar ini warnanya hijau, dan sisi selimut warnanya biru. Kemudian ada tingginya T serta jari-jari alasnya adalah R. Yang keempat, kerucut mempunyai satu rusuk, lihat rusuknya yang di bawah. Yang kelima, kerucut mempunyai satu titik puncak, dilihat titik puncaknya di gambar, yaitu paling atas. Yang keenam, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Nah, itulah selimut dan alasnya, lihat di gambar. Itulah mengenai unsur-unsur dan definisi kerucut. Kita langsung ke rumus, yaitu luas dan volume kerucut. Rumus-rumusnya adalah, lihat nomor 1. Nah, ini berkaitan dengan Pitagoras, yaitu R sama dengan akar dari S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2, atau S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, atau T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian lihat pengertiannya yang tadi telah disampaikan oleh Bapak, yaitu apa sih R? R itu jari-jari kerucut, T tinggi kerucut, dan S garis pelukis. Kemudian nomor 2, luas alas. Lihat di video, luas alas rumusnya yaitu LA sama dengan PR kuadrat. Luas selimut yang ketiga yaitu LS sama dengan PRS. Yang keempat, luas permukaan yaitu LP sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu volume. Ingat, volume ini merupakan bagian dari prisma, ya.
prisma yang dipotong menjadi 3 bagian, yaitu volume kerucut sama dengan V sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Lihat di video. Nomor 1, sebuah kerucut diameternya 14 cm. Pi-nya 22/7. Kenapa Pi-nya 22/7? Karena diameternya merupakan kelipatan 7. Tinggi kerucutnya 24 cm. Tentukan yang pertama yaitu A, jari-jari kerucut atau R. Yang kedua atau bagian B, panjang garis pelukis atau S. Lihat pembahasannya. Pada materi tabung telah disampaikan bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka jari-jari setengahnya kali diameter. Jadi kalau diameternya 14 cm, maka jari-jarinya adalah setengah kali 14 cm sama dengan 7 cm. Kemudian bagian B, mencari S atau garis pelukis, yaitu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ingat 7 kuadrat itu menurut pangkat 2 berapa? 49, ya benar. 24 kuadrat adalah 576. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah akar dari 625. Maka S-nya akar 625 adalah 25 cm. Ada yang tanyakan nomor 1? Tidak ada. Kita lanjut nomor 2. Lihat nomor 2 di video. Nomor 2, sebuah kerucut jari-jarinya 7 cm, Pi-nya 22/7, tinggi kerucut 24 cm. Tentukan panjang garis pelukis atau S, B, luas alas atau LA, C, luas selimut atau LS, D, luas permukaan atau LP, dan E, volume. Kita lihat pembahasannya. Pembahasannya yaitu bagian A adalah garis pelukis seperti tadi yang disampaikan adalah S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Tadi telah dibahas di nomor 1. Akar dari 625 adalah 25 cm. Bagaimana mencari LA-nya, luas alasnya? Lihat rumusnya, pi R kuadrat yaitu 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Ya, setelah dihitung maka didapat 154 cm persegi. Sekarang pembahasan C, luas selimut. Ingat tadi luas selimut itu rumusnya adalah pi RS, yaitu pi 22/7 kali R-nya 7 cm kali S-nya 25 cm. Setelah dihitung didapat LS-nya 550 cm persegi. Bagian D, mencari luas permukaan, yaitu LA ditambah LS. LA-nya tadi sudah dihitung ya anak-anaknya? Ya, betul. LA-nya 154 cm persegi dan LS-nya 550 cm persegi. Sehingga luas permukaannya 704 cm persegi. Yang kelima atau yang terakhir bagian E, volume sepertiga kali luas alas kali tinggi, yaitu sepertiga kali 154 cm persegi kali 24 cm, didapat sepertiga kali 24 berapa? Yaitu 8, dan kalikan dengan 154 didapat 1232 cm kubik. Volume satuannya cm kubik. Ada yang tanyakan nomor 2? Ya, tidak ada. Lanjut nomor 3. Sebuah kerucut diameternya 20 cm, tingginya 24 cm. Ingat, kalau diameternya bukan kelipatan 7, maka pi-nya 3,14. Pertanyaannya ada 5 ya. Pertanyaan ada 6 ya. Tambah satu lagi. Yang pertama cari jari-jari R. Yang kedua atau bagian B, panjang garis pelukis atau S. Yang ketiga bagian C, luas alas. Bagian D, luas selimut.
bagian E luas permukaan, dan bagian F terakhir adalah volume. Kita lihat pembahasannya masing-masing. Karena D-nya 20 cm, maka jari-jarinya setengah kali 20 cm, yaitu 10 cm. Dan mencari S-nya tadi sudah disampaikan oleh Bapak, yaitu rumusnya akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat akar dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 10 kuadrat berapa? Ya, 100. 24 kuadrat adalah 576. Sehingga kalau dijumlahkan 676, maka diakarkannya menjadi 26. Berikutnya bagian C, mencari luas alas, yaitu pi R kuadrat. Pi-nya 3,14 kali 10 cm kali 10 cm sama dengan 314 cm persegi. Kemudian bagian D, PRS. PRS itu pi-nya 3,14 kali R-nya 10 cm kali S-nya 26 cm, didapat 816,4 cm persegi. Kenapa koma-komaan? Karena di situ ada desimal 3,14 kali 10, ya. Kemudian bagian E, mencari luas permukaan adalah penjumlahan luas alas ditambah luas selimut, yaitu 314 cm persegi ditambah 816,4 cm persegi. Hasilnya didapat 1130,4 cm persegi. Yang terakhir bagian E, volumenya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 314 cm persegi kali 24 cm. Untuk memudahkan, sepertiganya dulu kali 24 adalah 8. 8 kali 314 adalah 2512 cm. Nah, itulah 3 pembahasan. Yang pertama, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir untuk contoh soal, yaitu mengenai aplikasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, sebuah monumen berbentuk kerucut, tingginya 24 meter, diameternya 14 meter. Monumen tersebut akan dicat bagian luarnya. Jika untuk 2 meter persegi menghasilkan cat 1 kg, atau dengan catatan 1 kg cat bisa mengecat 2 meter persegi dari monumen tersebut. Tentukan banyaknya cat yang digunakan. Kita lihat pembahasannya. Ingat, diameter itu adalah 2 kali jari-jari dan jari-jari setengahnya diameter, ya. Jadi jari-jari setengahnya dari 14 adalah 7 meter. Kemudian S atau garis pelukisnya adalah akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Tadi sudah disampaikan beberapa kali, yaitu akar dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat, didapat 25 meter. Satuannya meter, ya, nggak mungkin senti. Kemudian luas yang akan dicat adalah luas selimut monumen, yaitu LS, yaitu ini rumusnya adalah PRS. Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 meter kali S-nya 25 meter, didapat 550 meter persegi. Sehingga banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat monumen adalah 550 meter persegi dibagi 2 meter persegi kali 1 kg sama dengan 275 kg cat. Itulah contoh soal yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Setelah ini kita langsung ke latihan soal. Latihan soal ini nanti sama dengan soal yang akan disampaikan pada pukul 8.30. Ya, kita langsung aja ke contoh soalnya, ke latihan soalnya. Yang pertama, sebuah kerucut jari-jarinya 14 cm, tinggi kerucutnya 14 cm. Berapakah panjang garis pelukisnya? Dan kedua, sebuah kerucut jari-jarinya 10 cm, di mana pi-nya 3,14, tingginya 30 cm, tentukan luas alasnya. Yang ketiga, sebuah kerucut panjang garis pelukisnya 25 cm, jari-jarinya 7 cm, maka luas selimut kerucutnya adalah berapa? Nah, untuk nomor 3 ini jangan lupa dicari dulu apa? Dicari dulu tingginya, ya.
kalau sudah cari tingginya atau rumusnya lihat di tadi yang sudah Bapak sampaikan. Nomor 4, sebuah kerucut jari-jarinya 7 cm, panjang garis pelukisnya 25 cm, dengan P-nya 22/7, maka luas permukaannya berapa? Ini pun sama, cari apa? Cari tingginya, ya. Nah, kemudian untuk nomor 5, sebuah kerucut jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm, kemudian apa yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah luasnya, luas permukaannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kesimpulannya? Lihat kesimpulannya yang akan disampaikan. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang mempunyai 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Yang kedua, kerucut mempunyai rumus luas alas atau PR kuadrat dan luas selimutnya, yaitu PRS. Yang ketiga, luas permukaan kerucut adalah gabungan luas alas dan luas selimutnya. Yang keempat, volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucutnya. Itulah materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Nanti setelah video ini selesai, jangan lupa pukul 8.30 kalian selesaikan soal-soal latihannya di e-learning. Terima kasih atas perhatian semuanya anak-anak kelas 9A sampai 9F. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.